Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang semuanya. Nah, sebelumnya apa kabar hari ini semuanya? Baik, wabarakatuh. Ibu. Oke, semuanya Ibu, baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, di sini kita akan mempelajari tentang sistem pengelolaan perpustakaan, di mana pada tantangan dan risikonya. Nah, sebelum memasuki pada materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah di sini ada yang sudah pernah datang ke perpustakaan, tetapi kesulitan mencari buku yang dibutuhkan? pernah Ibu? Ya, Ovir. Pernah. Pernah. Nah, kondisi seperti itu menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan itu sangat penting, di mana jika sistem pengelolaannya kurang baik, maka pelayanan kepada pengguna juga akan terganggu. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tantangan, risiko, dan solusi dalam mengelola perpustakaan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada yang pertama, memahami tantangan dalam sistem pengelolaan perpustakaan. Yang kedua, mengetahui berbagai risiko yang dapat terjadi. Dan yang ketiga, memahami strategi mitigasi untuk mengatasinya. Nah, selanjutnya kita memasuki pada materi yang terlebih itu ada tantangan. Di mana tantangan yang pertama itu ada tantangan manajerial, di mana tantangan manajerial berkaitan dengan cara perpustakaan dikelola. Ada beberapa masalah utamanya. Yang pertama itu ada perencanaan tak tepat, di mana jika perencanaan kurang matang, maka program perpustakaan menjadi tidak terarah. Misalnya pembelian buku yang tidak sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua ada kurangnya evaluasi. Perpustakaan perlu melakukan evaluasi secara berkala. Tanpa evaluasi, pengelolaan tidak mengetahui kurangnya pelayanan yang ada. Dan yang ketiga ada koordinasi tim lemah. Kerjasama antar petugas sangat penting. Jika koordinasi buruk, pelayanan menjadi lambat dan tidak efektif. Menurut kalian, apa dampaknya jika suatu perpustakaan tidak memiliki perencanaan yang baik? Ada yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Ya, Suci. Yang pertama itu kita tidak kesulitan mencari buku, Ibu. Yang kedua itu kita tidak nyaman dalam membaca buku di perpustakaan tersebut, Ibu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Suci. Nah, selanjutnya tantangan yang kedua itu adalah tantangan sumber daya manusia, di mana selain pengelolaan sumber daya manusia menjadi tantangannya juga. Yang ada 3 tantangan dalam sumber daya manusia ini. Yang pertama, kurangnya pustakawan profesional. Tidak semua petugas memiliki kemampuan khusus dalam mengelola perpustakaan. Nah, yang kedua itu ada rendahnya literasi digital, di mana di era digital sekarang pustakawan harus mampu menggunakan teknologi untuk informasinya. Nah, yang ketiga itu ada minimnya pelatihan. Kurangnya pelatihan membuat kemampuan petugas tidak berkembang. Jika pustakawan tidak menguasai teknologi, maka pelayanan digital seperti pencarian buku online akan sulit dilakukan. Nah, tantangan yang ketiga itu ada tantangan teknologi, di mana yang pertama ada kurangnya pustakawan digital belum optimal, atau kurang yang dimana masih banyak perpustakaan yang belum menyediakan layanan digital secara maksimal. Tantangan yang ke Selanjutnya ada sistem otomasi terbatas, di mana proses peminjaman dan pengembalian buku masih dilakukan secara manual. Nah, yang ketiga itu kurangnya infrastruktur IT, di mana keterbatasan komputer dan jaringan internet masih menjadi hambatan terbesarnya. Di mana teknologi memang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan. Tantangan yang keempat itu ada tantangan koleksi, di mana
Terdapat 3 tantangan dalam koleksi ini. Yang pertama, koleksi tidak mutakhir, di mana buku-buku yang tersedia sudah lama dan kurang relevan. Yang kedua, ada anggaran terbatas. Dana yang sedikit menyebabkan perpustakaan sulit menambahkan koleksi baru. Nah, yang ketiga itu ada variasi sumber minim, di mana jenis sumber belajar kurang seragam sehingga pengguna cepat bosan. Perpustakaan harus menyediakan koleksi yang sesuai perkembangan zaman agar tetap diminati masyarakat. Jadi kita harus mengikut zaman agar perpustakaan tetap terus berkembang. Nah, tantangan yang terakhir itu ada tantangan pengguna, di mana yang pertama itu ada rendahnya minat baca. Banyak masyarakat lebih tertarik bermain media sosial dibandingkan membaca buku. Yang kedua, kurangnya literasi informasi, di mana sebagai pengguna belum mampu mencari dan memilih informasi yang benar. Yang ketiga, ada lebih memilih internet instan. Nah, jadi pengguna cenderung mencari informasi cepat tanpa mengecek kebenarannya. Nah, selanjutnya kita memasuki pada pembahasan risiko dalam sistem pengelolaan perpustakaan. Di sini ada 5 risiko yang akan kita bahas. Nah, yang pertama itu adalah risiko operasional, di mana terdapat 3. Yang pertama, kerusakan koleksi. Buku dapat rusak karena usia, bencana, atau penggunaan yang tidak baik. Yang kedua, ada gangguan sistem, di mana server atau aplikasi perpustakaan bisa mengalami error. Yang ketiga, kesalahan data. Kesalahan input data dapat menyebabkan informasi buku tidak akurat. Yang kedua, ada risiko finansial, di mana ada pemotongan anggaran. Jika dana dikurangi, maka pengembangan perpustakaan itu ikut terhambat. Yang kedua, ketergantungan dana, di mana perpustakaan terlalu bergantung pada bantuan tertentu. Seperti masalah finansial sangat mempengaruhi kualitas, fasilitas, dan pelayanan perpustakaan. Risiko yang ketiga itu ada reputasi. Yang pertama ada layanan buruk, di mana pelayanan yang lambat membuat pengunjung sangat kecewa. Yang kedua itu ada citra tidak relevan, di mana perpustakaan dianggap kuno dan tidak menarik. Risiko yang keempat ada risiko keamanan, di mana yang pertama ada pencurian koleksi, di mana buku atau fasilitas perpustakaan dapat hilang, dan serangan cyber, di mana data digital perpustakaan dapat diretas. Di mana misalnya jika data anggota bocor karena serangan cyber, maka kepercayaan masyarakat terhadap perpustakaan akan menurun, sehingga perpustakaan akan kurang kunjungan dari orang-orang sekitar. Nah, risiko yang terakhir itu adalah risiko strategis, di mana gagalnya beradaptasi. Perpustakaan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, yang kedua itu adalah tidak cocok untuk generasi digital, di mana layanan tidak sesuai kebutuhan generasi sekarang. Jika perpustakaan tidak berubah, maka pengunjung akan semakin berkurang. Nah, selanjutnya ada strategi mitigasinya. Ada 5 strategi mitigasi yang dapat kita lakukan itu untuk mengatasi tantangan risiko, yaitu ada digitalisasi dan otomasi, di mana menggunakan sistem digital untuk peminjaman dan pencarian buku. Yang kedua ada pelatihan pustakawan, di mana meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan rutin. Yang ketiga, manajemen berbasis data, di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan data kebutuhan pengguna. Yang keempat, kerjasama edukasi, di mana menjalin kerjasama dengan sekolah, kampus, dan komunitas. Dan yang terakhir ada program literasi, di mana mengadakan kegiatan membaca dan edukasi informasi. Nah, strategi-strategi ini sangat penting agar perpustakaan tetap berkembang dan mampu bersaing di era digital. Nah, itulah tadi materi tentang sistem pengelolaan perpustakaan terkait tantangan dan risiko. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan terkait materi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Ofir. Saya, Ibu. Ya, Ofir, silahkan. Jadi yang tadi saya dapat dari Ibu, dari penjelasan Ibu, kalau pengelolaan perpustakaan itu memiliki berbagai tantangan dan resikonya. Salah satunya itu di sisi manajemen dan teknologi. Namun semua itu dapat diatasi dengan strategi mitigasi yang tepat seperti digitalisasi dan adanya program literasi. Sekian Ibu, terima kasih.
Oke, itu tadi kesimpulan dari sistem pengelolaan perpustakaan. Jadi, di mana ada beberapa tantangan dan risiko tentang terkait pengelolaan perpustakaan yang dimana kita harus menjaganya dengan baik. Oke, berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Ofir karena sudah berani memberikan kesimpulan. Nah, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.